Kami akan tetap setia kepada-Mu ya Tuhan, sampai sepanjang umur hidup kami. Mengasihi-Mu, melayani. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Saya mau jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Nyatakan janji kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap setia mengikut Tuhan sampai sepanjang umur hidup kita.
seperti Yesus setia mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Katakan referen lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku setia. Sekali lagi Bapak Ibu, dari hati kita paling dalam katakan sampai bersyukur Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayan. Dengan
dengan iman sama-sama katakan. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan berkah kehidupanku, ku tetap setia melayani. Sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayani. Sekali lagi ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa dan kerinduan kami. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap kami di tempat ini setia sampai akhir. Biarlah jemaat Giat kilometer 14,5 sampai kepada panggilan rencana Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat segala yang baik yang sudah Tuhan berikan. Ini ibadah kami yang pertama Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu bekerja Tuhan. Karena sia-sialah ibadah kami tanpa kehadiran-Mu. Hadir-Mu melimpah di tempat ini. Lawatan-Mu bekerja ya Tuhan. Suasana sorgawi mengalir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Mulai daripada penerima tamu pembimbing ya Tuhan. Semua asra ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau berikan hati yang boleh mengasihi Tuhan. Untuk boleh melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Berkati ya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan Yesusku di altar-Mu Tuhan. Urapi Tuhan WL Tuhan. Singer Tuhan, pemain musik, dancer Tuhan. Boleh memberikan yang terbaik sehingga suasana sorgawi mengalir melalui pujian, melalui tarian semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau Tuhan memberkati pada hari ini kami boleh semeja dengan Tuhan. Layakkan setiap umat-Mu untuk boleh semeja dengan Tuhan. Biarlah semuanya bebas dari segala Tuhan kepahitan. Bebas daripada segala Tuhan Yesusku kebencian Tuhan. Boleh berdamai satu dengan yang lain sehingga layak menerima perjamuan. Urapi pelayan perjamuan kudus Tuhan. Dan juga kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberi kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan Paskah tanggal 7 Tuhan Yesusku April di Gedung Sibayang. Urapi pelayan persembahan, jemaat-Mu semua boleh memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Terima kasih Tuhanku. Dan kami berdoa khususnya bagi hamba-Mu yang melayani, menaburkan firman Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang daripada-Mu saja. Sehingga setiap firman itu tumbuh subur bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan pada hari ini. Hari ini ada kuasa Tuhan bekerja, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada kebebasan dalam ibadah kami ini. Dan Kau menaruhkan jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah. Jiwa yang pertama kali datang Tuhan berkati. Yang sudah lama tidak datang boleh hadir kembali. Yang pada umumnya beribadah dalam ibadah pertama semua boleh hadir Tuhan. Umat-Mu rindu dan haus akan Engkau. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ini ke tangan kasih kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir Engkau memimpin. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, sembah, pujian hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita berkata Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah ada di minggu pertama bulan April. Saudaraku, Tuhan Yesus baik. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita, dan akan terus memberkati kita. Haleluya.
Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
karunia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semuanya, amin saudara, yang ada di atas, di bawah, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Amin. Dia adalah Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang benar, Dia gunung batu keselamatan kita, saudara. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku
atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang memuji menyembah-Mu, bersyukur atas kebaikan. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, katakan bersama-sama, dengan apa akan kami balas? Dengan apa akan kami balas, Tuhan?
menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami kagumi karena karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, dalam waktu dekat ini kami akan merayakan Paskah, di mana kami mengingat pengorbanan-Mu, merayakan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk membenarkan kami. Engkau rela dihinakan, Engkau rela dicambuk tentara Romawi, sehingga tubuh-Mu Tuhan mengalami luka-luka, dan setiap luka-Mu menetes darah Tuhan, untuk membenarkan kami, menebus kami, agar kami tidak dihukum. Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu, kagum akan perbuatan-Mu yang luar biasa, untuk menyelamatkan kami dan membenarkan kami. Tuhan, penuhkan kami akan kasih-Mu Tuhan. Biar kami juga melihat sekeliling kami seperti yang Kau melihat mereka. Kami rela untuk pergi, untuk memberitakan kasih-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, agar mereka juga datang berbalik dan bertobat, percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat-saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali betapa hebat perbuatan-Mu, betapa hebat kasih-Mu, betapa hebat karya-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Bahkan sesudah Engkau menyelamatkan kami, membenarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi, apapun keadaan yang kami jalani, Engkau selalu ada menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami menyukakan, menyenangkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan menuntun kami pada seluruh kehendak-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan mengubahkan kami, mengoreksi kami, menasihati kami, membaharui kami sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu berbuah Tuhan, 30-60 kali ganda Tuhan.
Semua kami bertambah dewasa dalam Engkau. Dan sampai pada masa rencana-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah perkataan bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran-Mu, hanyalah firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan teguhkan pemberitaan firman-Mu. Kalau ada yang sakit di antara umat-Mu dan ada yang mau ikut ibadah secara online dari tempat ini Tuhan. Biarlah mereka beroleh berkat, beroleh iman Tuhan. Mereka sembuh karena iman mereka Tuhan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Dan mereka yang berdosa Tuhan mendengarkan firman-Mu, disadarkan Tuhan, dan mereka datang dan mohon pengampunan-Mu Tuhan, dan Engkau mengampuni mereka. Dan mereka yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang berkuasa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Yang lapar haus kebenaran-Mu Engkau kenyangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam buat semuanya. Ya, saudara-saudara seiman yang secara live streaming ikut ibadah dari tempat ini. Kita percaya Roh Kudus menjamah kita semuanya dimanapun berada di tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu ikut siaran langsung atau mungkin siaran tunda nanti, dan Bapak Ibu juga yang ikut ibadah ini secara dari YouTube Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mencari Tuhan dalam masa-masa sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini. Kita dahulukan Tuhan, terutama dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka segalanya pun ditambahkan kepada kita. Tuhan akan tambahkan makan minum pakai kita, Tuhan akan sediakan. Nggak usah takut, cari Tuhan. Mungkin harus menyangkal diri, atau menunda pekerjaan untuk beberapa waktu, untuk beribadah. Tuhan akan hargakan itu. Jadi mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, amin. Datang ibadah dengan hati yang rindu. Datang beribadah dengan hati yang haus. Kita melihat zaman ini, Alkitab sudah menuliskan jauh sebelumnya keadaan bukan bertambah baik. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus harus semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Kristus. Sehingga apapun gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini, iman kita tetap teguh. Amin. Kita tetap setia. Semakin hari semakin kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan kita semuanya dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Kita masuki bulan yang baru di tahun 2023 ini, ini bulan April. Gak terasa, sudah 4 bulan kita masuki bulan tahun 2023 ini. Dan ini minggu yang pertama. Kita percaya ada sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama bulan ini, amin. Kalau minggu, bulan yang lalu kita belajar bagaimana supaya kita menjadi sahabat Allah. Di bulan ini akan kita diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan semakin kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kita juga rela mati bagi saudara-saudara kita seperti Yesus rela mati bagi kita. Biar karakter Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita, amin. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik firman Tuhan bagi kita menyambut Paskah. Kita lihat beberapa hari sebelum Paskah dirayakan
yang ketepatan pada waktu itu Yesus disalibkan. Dan semua sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga Yesus itu menjadi korban Paskah untuk selama-lamanya. Menebus kita, menyelamatkan kita. Kalau zaman ya orang Israel keluar dari Mesir, mereka setiap keluarga mengorbankan ya Paskah, domba Paskah. Saudaraku, membuat darahnya di jenang pintu supaya tanda bahwa mereka adalah orang pilihan. Orang yang percaya kepada Yahweh. Tapi Yesus sudah menjadi korban Paskah bagi kita. Anak domba yang dikorbankan sekali dan selamanya. Untuk tebusan bagi dosa-dosa kita. Amin. Saya mau tanya, ini hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Kita merayakan Paskah hari apa? Berapa hari dari hari ini? Dari hari ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Dan hari ini juga akan kita lihat 6 hari sebelum Yesus disalibkan apa yang terjadi. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai 8. Karena banyak orang mau tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang hebat sebelum ia meninggal. Cari tahu. Dan hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. 6 hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 1, 2 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal yang mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Mari kita katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Yesus tahu jelas karena Alkitab menuliskan 6 hari sebelum Paskah dia masih berkunjung. Dia masih melayani. Dan kampung Betania ini beberapa kali Tuhan Yesus kunjungi. Bahkan dikala Lazarus mati, dikuburkan, Yesus pernah datang ke Betania. Dan Betania ini adalah sebuah desa yang berjarak lebih kurang 3 kilometer dari Yerusalem. Nggak jauh. Ya, sekitar dari sini simpang Simalingkar. Ya, lebih kurang begitulah kira-kira. Jadi tidak begitu jauh. Dan di Betania ini mujizat terjadi. Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, bangkit kembali. Dan Yesus kembali berkunjung ke sana.
Dia datang ke Betania. Apa yang jadi? Ayat 2 dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Disambut sedemikian rupa. Diadakan perjamuan. Dan dalam perjamuan ini ada 4 nama yang dituliskan. Dan ini yang kita lihat bagaimana kita menyikapi menyambut Yesus, kedatangan Yesus datang pada kita. Secara fisik mungkin dia tidak datang mengunjungi rumah kita masing-masing. Tetapi Yesus ada di dalam kita. Biar kita memiliki sikap yang benar. Amin. Yang pertama itu Marta. Yang kedua itu Lazarus. Yang ketiga itu Maria. Yang keempat ada Yudas Iskariot. Bapak Ibu, para ahli Alkitab berkata, Yesus melewatkan malam terakhirnya di Betania ini. Sebelum dia berangkat ke Yerusalem. Dan dia ditangkap. Bahkan dia mengalami aniaya sampai mati di kayu salib. Di Betania ini dia malam terakhir. Sesudah itu dia tidak mengalami malam lagi sampai dia mati. Dan Betania ini juga tempat ya Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan. Yohanes 1 ayat 28 hal itu dituliskan. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar akan pribadi-pribadi yang ada dalam penyambutan Tuhan Yesus dikala dia datang ke Betania. Kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka perbuat. Yang pertama kita lihat sebentar. Marta. Dikatakan dalam ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Jadi Marta ini suka melayani. Dan bukan ini yang pertama sekali Marta melayani Yesus. Dikala pertama kali Yesus mengunjungi Betania, waktu berkunjung ke rumah Marta, Marta ini sibuk melayani. Apakah salah melayani Bapak Ibu? Tidak. Nggak ada yang salah dengan melayani. Tetapi cara Marta ini melayani berbeda. Dia mengeluh. Dia mengadu pada Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 10 ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yang salah melayani sambil menggerutu. Yang salah melayani sambil mengeluh. Ayo kalau melayani, melayanilah dengan tulus. Melayanilah dengan sukacita. Walau mungkin capek. Saya percaya capek Marta ini. Karena dia sibuk, mungkin tangkapkan sebentar ayamnya. Atau apa yang bisa dipotongnya untuk menyambut Yesus. Dia belanja sebentar untuk mendapatkan bumbu-bumbu supaya nanti waktu Yesus selesai ya menyampaikan firman Tuhan berkata, berbincang-bincang, oh Yesus sudah makan. Dia sibuk. Tetapi Yesus menegur Marta.
Apakah Marta sakit hati? Enggak. Marta enggak sakit hati ditegur Tuhan Yesus. Engkau menyibukkan dirimu. Tapi Maria memilih yang terbaik, kata Tuhan Yesus. Dia tidak sakit hati. Karena terbukti dalam perkunjungan selanjutnya, Marta pun sibuk melayani. Yesus tidak menegur dia lagi. Dan Marta pun tidak mengeluh lagi. Dia berubah dalam sikapnya dalam melayani. Biarlah kita memiliki sikap hati yang melayani, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang melayani di barisan depan ini, yang memimpin pujian, singer, dancer, atau saudara pemimpin komsel, penerima tamu, apapun pelayanan kita, nggak perlu banding-bandingkan diri dengan orang lain. Marta ini bandingkan diri sama Maria. Aku sibuk, dia cuma duduk. Aku lebih capek. Dia nggak keluar keringat. Dia hanya datang, nyanyi. Aku nyapu bersihkan tempat ibadah. Aku sibuk mengunjungi. Nggak perlu. Kerjakan aja apa yang diletakkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah ambil bagian pelayanan dalam sidang Tuhan ini, dalam tubuh Kristus ini. Ya, karena Yesus secara fisik tidak mungkin datang ke rumah kita lagi. Tapi kita ada dalam kesatuan tubuh Kristus, yaitu dalam gerejanya ini. Amin. Ada yang mengunjungi, ada yang menguatkan. Ada yang sakit diteguhkan, dilayani, didoakan. Ada yang lemah imannya, dikasih firman Tuhan supaya dia teguh, kuat dalam Tuhan. Mari kita praktekkan, kita melayani satu sama lainnya. Dengan sukacita sama seperti Marta ini, Yesus datang, dia melayani. Semua kita memiliki Yesus dalam hidup kita, amin. Dan kita telah dipersatukan dalam tubuh Kristus ini. Mari, sekecil apapun pelayanan itu, kita lakukan dengan tulus. Tuhan bersukacita. Amin. Dan Marta ini menjadi tuan rumah yang baik. Memang dalam Injil yang lain dikatakan, Yesus datang ke rumah Simon, si kusta. Tapi banyak penyelidik Alkitab berkata bahwa Simon si kusta itu adalah suami Marta. Bisa jadi Marta ini adalah jandanya Simon si kusta. Karena dalam Yohanes ini tidak dikatakan lagi Simon si kusta. Tetapi dalam Injil yang lain dikatakan di rumah Simon. Bahkan dikatakan si kusta. Jadi Marta ini tuan rumah yang baik. Mari Bapak Ibu, saudara mungkin menjadi tuan rumah komsel-komsel atau ibadah-ibadah yang lainnya. Mari menjadi tuan rumah yang baik. Jangan panjang muka kita kalau datang anggota komsel. Apalagi saudara itu belum bersiap. Pak, Bu, komsel kita malam ini kan? Wah, seharusnya mereka datang, sudah datang dan duduk. Amin. Jadilah kita menjadi tuan rumah yang baik. Karena mereka adalah bagian daripada tubuh Kristus. Buka rumah saudara, bentangkan tikar, sambut. Salam saudaraku, selamat datang. Dengan muka yang senyum. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, Lazarus. Apa yang dilakukan oleh Lazarus? Dia makan bersama-sama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang kedua, dalam kalimat terakhir dituliskan, apa dikatakan? Ya, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Saya cari kamus Alkitab. Apa sih arti Lazarus? Dalam bahasa Yunani dikatakan Tuhan telah menolong. Itu arti Lazarus. Ya benar seperti namanya. 3 hari sudah mati, Tuhan tolong dia hidup. Amin. Bangkit kembali dari kematian. Hidup kembali. Dan apa yang dilakukannya dikala Yesus datang ke Betania, ke rumah Marta saudaranya itu. Dia duduk dan makan bersama dengan Yesus. Makan melambangkan penjalinan persekutuan yang akrab dengan seseorang. Dan sering digunakan untuk persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Barang mengetok, barang siapa membuka pintu, aku akan masuk. Aku akan makan dan minum bersama-sama dengan dia. Apakah makan minumnya yang penting? Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tuhan mau menjalin hubungan yang akrab dengan kita, yang erat dengan kita. Ini yang dilakukan oleh Lazarus. Dikala Yesus datang dan dijamu di rumah Marta, dia duduk makan. Ada komunikasi di meja makan. Amin. Kalau kita makan dengan anak-anak kita, saya, istri saya, anak saya kadang lebih lama cakap-cakapnya dari makannya. Kalau yang dimakan itu mungkin selesai 5 menit, tuntas semuanya. Tapi bisa berjam-jam. Bahkan ibu pernah bersaksi pada saya, Pak, baru siap kami makan. Saya sudah tinggalkan 3 jam sebelumnya. 3 jam kemudian baru selesai makan. Kenapa? Karena mereka cerita. Ibu cerita dengan PB. PB cerita dengan ibu. Demikian Immanuel. Mereka cerita di meja makan. Lazarus ini memilih yang terbaik. Dia dengar apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Dia dengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dia perhatikan. Mungkin dia menyelutuk, selanjutnya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Apa yang akan datang? Saudaraku, mari bangun hubungan kita yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu dimulai dengan membangun hubungan kita dengan sesama. Ayo di Komsel perhatikan anggota Komsel yang lain. Ya seperti ini ibadah minggu, ada yang kosong tempat duduknya, biasa diduduki oleh orang-orang yang kita kenal. Ayo cari tahu. Amin. Itu juga membangun hubungan kita seorang akan yang lain. Saya berkata berulang lagi, karena Yesus secara fisik gak bisa kita lihat lagi. Tapi inilah kita bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Cari tahu. Pulang nanti dari ibadah ini tanya, kenapa Bapak gak datang tadi ibadah? Perlu saya jemput, minggu depan saya jemput. Bila perlu saudara jemput, dia bilang jemputlah aku. Sambil lewatkan rumahku, jemput dia. Amin. Biar kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Lazarus ini memilih yang terbaik. Dia menjalin persekutuannya yang akrab dengan Tuhan Yesus. Kita pun mari kita bangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita baca firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Kita buka hati pada firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu mengubahkan kita, membaharui kita. Mengajari kita, memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Menuntun kita, mengarahkan kita kepada seluruh maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang dirancangkan Tuhan itu jadi bagi kita.
Jadi mari Bapak Ibu, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Maria. Apa yang dilakukan Maria? Mari kita lihat sebentar ayat selanjutnya. Apa dikatakan? Ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, beberapa Injil yang lain menuliskan hal yang sama. Maria ini meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Itu adalah minyak yang mahal. Dia berkorban. Mengapa dia dengan rela hati mengorbankan minyak yang begitu mahal? Berapa sih harganya minyak itu? Dalam Injil yang lain jelas dikatakan bahkan ya, Yudas Iskariot berkata itu seharga 300 dinar. Waktu itu 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Kita buat rata-rata upah sekarang 100.000 ya. 100.000 kali 300 dinar itu sekitar 30 juta. Dan itu sama dengan upah kerja 1 tahun. Jadi satu jumlah yang sangat besar dikorbankan untuk meminyaki Tuhan Yesus. Kenapa Maria melakukan ini? Lukas menuliskan perempuan ini, tetapi Lukas tidak menuliskan namanya. Tetapi seorang perempuan berdosa datang membawa minyak. Bisa digambarkan Maria ini sebelum dia datang kepada Tuhan adalah orang yang penuh dosa dan orang tahu dosa yang dilakukannya. Dia terkenal karena dosanya. Karena kasihnya lah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dia, yang sudah menolong dia, yang sudah menyelamatkan dia, membenarkan dia. Dia datang penuh kasih, menumpahkan minyak yang mahal. Biarlah kita mengingat semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak sulit dalam berkorban. Tidak sulit dalam memberi kepada Tuhan. Apakah Tuhan kekurangan uang? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Maria ini? Alkitab jelas menuliskan itu adalah persiapan untuk penguburan Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Maria ini sungguh-sungguh berkorban. 30 juta. Kalau ya lebih kurang ya. Kalau diuangkan ke rupiah pada saat ini. Dia rela korbankan bagi Yesus. Sukacita dia melakukannya. Karena dalam Injil Yohanes ini dikatakan. Dia minyaki kaki Yesus. Dia seka. Dia lap dengan rambutnya. Karena memang tradisi Israel pada saat itu, kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya, tuan rumah itu membasuh kaki tamu tersebut. Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dan melapnya dengan rambutnya. Mengingat apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidupnya. Dia lakukan semuanya itu. Ayo jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan lupakan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dengan bibir mulut kita mudah bersyukur kepada Tuhan.
Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikorbankan oleh Maria ini sudah dipersiapkannya lama. Karena dalam tradisi orang Israel, kalau seorang gadis mau menikah, dia mempersiapkan wangi-wangian untuk dipergunakannya nanti pada saat pesta pernikahannya. Karena jelas Alkitab menuliskan semerbak itu wangian. Wanginya menguasai rumah di mana mereka ada pada saat itu. Itu pun dikorbankannya. Sudah lama dikumpul-kumpulnya. Itu diberikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mengumpulkan dana untuk Paskah kita tanggal 7. Mari memberi dengan sukacita. Amin. Memberi dengan berkorban. Karena ini akan kita adakan bersama giat sekota Medan dan sekitarnya. Ya, jadi kita ini di Liserdang, kita ikut. Ya, Tanjung Merawa juga di Liserdang, mereka ikut. MMTC pun di Liserdang, mereka ikut. Kita bersama-sama, kita akan kumpul lebih kurang 700 sampai 800 orang nanti di sana. Seberapa kita digerakkan Tuhan, ayo memberi dengan berkorban, memberi dengan sukacita. Dan korban Maria ini yang begitu besar, rela hati dia memberikannya. Alkitab menuliskan dalam Matius 26 ayat 12. Mari kita lihat sebentar. Matius 26 ayat yang ke-12. Dapat? Satu dia. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Korban yang sungguh-sungguh. Korban, saudaraku, yang sangat mahal itu, yang rela hati dilakukannya. Kemanapun Injil ini diberitakan, itu juga akan mengingat dia. Mengingat Maria yang sudah berkorban sedemikian rupa. Biarlah korban kita berguna semuanya untuk memperluas pekerjaan pemberitaan Injil di muka bumi ini. Amin. Biarlah kita sukacita memberi. Jadi gak ada korban kita yang terabaikan. Bapak Ibu, marilah, memberilah, berkorbanlah. Bukan asal-asal saja. Ya, seperti kita setiap ibadah ada kolekte, beri dengan sukacita. Jangan dikala datang kolektif baru cari ke kantong. Bisa salah cari. Ya. Bisa kertas yang mungkin datang tadi. Ya, kwitansi yang baru kita kantongi. Tapi mari persiapkan korban saudara dari rumah. Amin. Ini bukan bicara soal jumlah, tetapi sikap hati kita yang benar. Biar semuanya apa yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan. Dan selalu, saudaraku, menjadi berkat bagi kita. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, yang keempat. Ada namanya Judas Iskariot. Apakah Judas yang adalah murid Yesus? Kalau itu tinggal 6 hari berarti 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ dia ada. Dia ikut tidur di taman Getsemani, Yudas ada di situ. Yudas sudah melihat 5 roti 2 ikan, 5.000 yang makan. Yudas sudah melihat Petrus yang punya iman, dia berjalan di atas air. Yudas sudah melihat Bartimeus yang buta melihat kembali. Apakah dia sukacita? Maria
berkorban sedemikian rupa? Tidak, dia seot. Dia ribut. Dia berkata, mengapa terjadi pemborosan? Merasa itu pemborosan. 30 juta. Dibuang begitu saja. Besar itu. Pemborosan itu. Ayat 4 kita baca. Ya, tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Banyak orang yang merasa berkorban itu pemborosan. Bahkan ada orang berkata, memberi, memperkaya gereja itu, memperkaya pendeta. Bapak, ibu, saudara bukan berkorban buat kami. Saudara berkorban buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara memberi kepada Yesus. Bapak, ibu, soal bagaimana kami mempergunakannya, kami mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan ini korban kita nanti untuk Paskah, kita dapat pertanggungjawabkan. Karena kebutuhan Paskah kita itu sekitar 15 juta. Saya minta kami hanya dapat 1,5 juta. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat 2 juta atau lebih. Amin. Kita akan memberikan semuanya. Kenapa saya bilang 1,5 juta? Karena pengumpulan dana kita setiap bulannya saya lihat. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan itu dipergunakan ya untuk sewa gedung, sound system, ya, untuk sewa kursi. Kita pergunakan supaya Injil diberitakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Jadi mari kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tiada pemborosan. Judas ini salah berpikir, dia berpikir itu pemborosan. Dan seolah-olah dia peduli sama orang miskin. Karena dia berkata kalau itu dijual bisa menolong orang miskin. Karena dalam ayat 6 dikatakan, apa dikatakan Judas ini? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi bukan karena peduli dia, tapi sering mencopet. Sering mengambil uang kas. Ayo mari miliki motif yang benar dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Yudas ini dia berpikir ikut Yesus akan menjadi kaya. Ikut Yesus akan punya uang, bisa beli ini, bisa beli itu. Salahkah kaya? Tidak salah, kaya kita semuanya. Amin. Tapi jangan itu tujuan kita dalam mengikut Yesus. Kita mengikuti Yesus karena kita mengasihi Dia. Soal berkat-berkat itu akan datang pada saudara. Seberapa saudara bisa dipercaya Tuhan, sedemikian akan Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Tapi jangan segala hal dihalalkan. Kas pun dicuri. Gak heran selanjutnya, Judas Iskariot ini menjual gurunya. Dengan 300 keping perak. Dia jual gurunya. Orang yang bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi dia. Orang yang rela mati untuk dosa-dosanya, itu pun dia jual. Ayo Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Buang semua motif kita yang tidak benar. Perolehlah kekayaan dengan cara Tuhan. Amin. Jangan dengan cara Judas Iskariot ini.
Dia mencuri, memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Tapi kita semua di sini, lewat kebenaran ini, diingatkan supaya kita memiliki motif yang benar. Amin. Kesimpulannya Bapak Ibu, marilah kita memiliki sikap dan motif yang benar dalam pengikutan kita akan Tuhan. Mari mau berubah kalau ditegur oleh firman Tuhan. Marta itu berubah. Gak sakit hati dia kalau ditegur. Biarlah kita kalau ada pemimpin kita, pemimpin rohani kita menegur kita, jangan marah, jangan sakit hati. Apalagi sampai tinggalkan ibadah ini. Marta itu tidak sakit hati. Ditegur. Kamu nyusahkan dirimu. Kata Tuhan Yesus. Dia tidak sakit hati. Tapi dia mau berubah. Dia mau bertobat. Amin. Dan mari kita memberi waktu untuk bersekutu akrab dengan Tuhan Yesus. Sukacita, sisihkan waktu kita. Sama seperti Lazarus ini. Makan bersama dengan Yesus. Dia bercakap-cakap dengan Yesus. Dan juga kita memberi dengan berkorban dan dengan sukacita. Buang dosa, jangan pertahankan dosa. Judas Iskariot walaupun sudah beberapa kali ketahuan. Kenapa? Karena terbukti. Yohanes murid yang dikasih Yesus, dia yang menuliskan Injil ini, dia berkata sering mencuri kas. Berarti sudah beberapa kali ketahuan. Karena dalam ayat 6 dikatakan, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tetapi tidak mau bertobat. Tidak mau berubah. Kalau kita sudah ditegurkan akan kesalahan dan dosa kita, marilah dengan rendah hati bertobat, amin. Datang pada Yesus, mohon darahnya menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Jangan pertahankan dosa. Kalau saudara pertahankan dosa, seperti Yudas ini, dia pertahankan, ujung-ujungnya landing. Kemana? Ke neraka, karena dia gantung diri. Ayo, mari. Buka hati pada Yesus. Kalau Tuhan tegurkan, mari minta ampun dan mohon darahnya menyucikan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, 6 hari lagi dari hari ini kita akan memperingati Paskah. Dan sama seperti apa yang dituliskan dalam Yohanes 12 ayat 1. Sebelum hari raya Paskah di Yerusalem, Yesus ada di Betania. Dan kita sudah mempelajari beberapa pribadi. Mari kita ambil sikap hati. Supaya kita meneladani yang berkenan di hadapan Tuhan. Meneladani yang benar. Secara fisik Yesus tidak datang ke rumah kita. Tetapi kita sudah dipersatukan dalam tubuh Kristus ini. Kita adalah bagian daripada tubuhnya. Mari kita berlaku dengan benar. Bersikap dengan benar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi yang benar Tuhan. Menyikapi pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah membenarkan kami. Engkau yang sudah melakukan banyak hal yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami perbuat Tuhan yang setara dengan pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Motif yang benar dalam mengikut Engkau Tuhan. Dan kami melayani Engkau Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami peduli dengan saudara-saudara kami seiman. Kami memperhatikan tubuh Kristus yang lainnya Tuhan. Dan kami bangun hubungan kami semakin erat dengan-Mu. Manis dan intim dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi Tuhan kepada-Mu dengan sukacita. Memberi dengan berkorban Tuhan, tidak dengan asal-asalan Tuhan. Dan semua apa pemberian kami itu menyenangkan Engkau. Menyukakan Engkau Tuhan. Dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, Bapa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Tuhan Yesus, dan tidak ada satu dosa pun yang kami pertahankan dalam hidup kami. Kami selalu mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan dan memohon pengampunan-Mu dan darah-Mu membasuh kami Tuhan. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami Tuhan. Agar semuanya kami bertumbuh dalam Engkau. Agar kami semuanya sampai pada pasur rencana-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adakah saudara yang sakit?